misalnya kita tidak menghargai diri sendiri atau kita merasa insecure, merasa overthinking gitu, nanti apa hal-hal yang kita pikirkan itu yang akan datang ke kehidupan kita. Jadi apa yang kita jalanin itu tergantung mindset kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Wamena episode 15 bersama aku Elva Laviani dan teman aku Muhammad Arsan Junaisa. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik loh. Cantik Arsan banget cantik loh. banget ya. Kayaknya ini elegan juga nih ya. Posturnya kayak cantik banget. Natural gitu ya. Cantik banget gitu. Pada kali ini kita akan membahas apa sih? Apa ya? Wamena episode 15 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk respect terhadap diri sendiri atau how respect to myself gitu ya. Nah, pada kali ini kan ada Susi namanya ya. Iya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang how respect to myself itu bersama teman kita nih, Susi. Coba perkenalkan diri dulu deh. Halo guys, perkenalkan nama saya Susi Nureni Putri dari angkatan 22 manajemen. Keren loh, Teh Susi dari angkatan 2022 ya. Keren banget gak sih? Keren banget loh gitu ya, kata Iya. bahasa yang sekarang mah ya gitu. Oke, sebelumnya kita mau kenalin dulu nih, kita lagi berada di mana sih, A? Kita tuh ya lagi di Cafe Jingga teh. Cafe Jingga. Ya, alamatnya tuh ada di Jalan Ciringkrang nomor 1. Jalan Ciringkrang 1 nomor 2. Nah, buat teman-teman yang lagi gabut nih atau misalkan butuh hiburan, boleh datang ke sini ya, ke Cafe Jingga. Ke Cafe Jingga Jalan Ciringkrang 1 nomor 2. Tepatnya di Cafe Jingga ya, teman-teman. Nah, Oke. teman-teman, ada info menarik nih tentang Cafe Jingga. Tempatnya nyaman, luas, juga yang penting adalah harga-harganya cocok untuk kantong mahasiswa. Terjangkau ya, teman-teman ya. Terjangkau banget. Bahkan enak loh teh, Iya. enak banget. Gitu. Rekomendasi banget ya, ayo teman-teman buat mahasiswa masyarakat manajemen, mari datang langsung ke sini ya, yang mau bergabung langsung. Kita bercerita dan ngobrol asik bareng. Kita langsung aja mungkin ya, Ayah. Boleh. Berbicara tentang how to respect myself gitu ya. Menurut Teh Susi itu apa sih gitu? Respect to myself itu apa? Sebelumnya kan kita itu harus tahu dulu ya respect to myself itu apa, dasar-dasarnya apa. Nah, menurut aku pribadi, how to respect myself itu bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri gitu. Selain kita harus menghargai diri kita sendiri juga, di samping itu kita harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kenapa sih kita harus menghargai diri kita sendiri? Ya kita karena kita sebagai manusia itu punya hak untuk dihormati, punya hak untuk dihargai gitu. Maka dari itu kita itu harus menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri gitu. Soal menghargai nih teh, emang seberapa penting sih menghargai itu? Penting banget kalau menurut aku. Kita kan sebagai manusia nih ya, yang lumrahnya dan yang punya hak sebagai menghargai diri sendiri. Kita kan sebagai manusia itu jiwanya jiwa sosial. Kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kita juga kan munafik kalau misalnya kita sekarang bilang kita itu bisa sendiri gitu. Karena hakikatnya manusia itu membutuhkan satu sama lain gitu. Di samping kita bisa menghargai orang lain, kita juga harus menghargai diri sendiri gitu. Oke, sebelum kita menghargai orang lain berarti kita juga harus menghargai diri sendiri dulu dong ya. Iya. Tentunya gitu. Nah, berbicara tentang menghargai diri sendiri gitu. Nah, pasti kita harus kenal dulu dengan diri sendiri gitu ya. Emang seberapa kenal sih gitu? Seberapa kenal sih Teh Susi itu tentang mengenal diri sendiri itu? Ini bercerita tentang aku ya gitu. Aku orangnya kan selalu mengafirmasi diri aku sendiri gitu. Karena kan aku pernah baca di suatu buku kalau misalnya kita tidak menghargai diri sendiri atau kita merasa insecure, merasa overthinking gitu, nanti
apa hal-hal yang kita pikirkan itu yang akan datang ke kehidupan kita. Jadi apa yang kita jalanin itu tergantung mindset kita. Kalau kita berpikiran tentang yang negatif-negatif gitu, misalnya kita insecure, kita overthinking gitu, maka hal itu juga yang akan datang ke kehidupan kita, karena secara nggak langsung alam bawah sadar itu menerima gitu. Alam bawah sadar kita itu seakan meminta bahwa apa yang kita pikirkan akan menjadi seperti itu. Jadi yang kita pikirkan itu harus selalu yang positif-positif. Oke. Berarti pada dasarnya mindset itu nomor satu gak sih? Nah, Betul, mindset itu nomor satu. Ketika kita berpikir tentang hal yang akan terjadi, bahwa itu akan terjadi gitu. Nah, iya. Bagaimana mindset kita? Iya. Nah, dari tadi juga ya saya dengar kata Teteh Susi bahwa mindset yang baik akan menghasilkan yang baik juga. ya. Nah, itu outputnya akan menjadi baik gak sih ke kitanya? Akan menjadi baik. Aku ngambil contoh di dalam pengalaman hidup aku aja ya Itu gitu. gimana tuh? Nah, aku tuh pernah misalnya dalam masalah ekonomi atau segi keuangan gitu. Nah, kan zaman-zaman sekarang itu anak muda itu sering kali banyak menghabiskan uang itu ngopi atau main-main poya-poya healing kayak gitu. Nah, banyak tuh teman-teman aku yang mereka itu berpikiran, ih aku nggak punya duit misalnya gitu. Nah, mereka itu berpikiran aku nggak punya duit, maka alam bawah sadar kita itu menerima dan meminta bahwa aku nggak punya duit itu jadi hal yang akan terwujud di kedepannya nanti gitu. Nah, kalau misalnya aku itu selalu kayak gini, misalnya aku punya duit, nah entah itu bakal datang dari mana, pokoknya aku sekarang pengen misalnya menghabiskan uang itu buat kebahagiaan diri aku sendiri. Aku gak peduli di depan nanti bakalan ada atau enggak, aku yakin pasti bakalan ada, entah dari mana aja itu asalnya. Nah, ternyata setelah aku memikirkan itu, besoknya ada lagi rezeki yang datang gitu. Ternyata emang law of attraction itu sehebat itu efeknya. Berarti Jadi- benar ya Kang Hasan ya, pikiran yang baik juga yang positif akan menghasilkan juga yang seperti itu sesuai Ya, dengan pikiran kita. Benar. Berimpact dan besar juga gitu lah ya. Lanjut nih. Tentang respect to myself gitu ya. Emang gimana sih cara membangun kita untuk respect terhadap diri sendiri itu kayak mana? Mulainya tuh dari mana gitu? Oke, nah ini kan berdasarkan pengalaman aku Oke. aja ya gitu. Karena kan aku nggak tahu cara orang itu berbeda-beda untuk membangkitkan semangatnya masing-masing. Nah, kalau aku itu orangnya selalu mengafirmasi diri aku sendiri. Misalnya ketika aku bangun tidur, aku ngaca nih gitu. Aku ngaca, okay, girls, you are beautiful. You are beautiful gitu. Kamu sekarang akan menghadapi situasi-situasi yang genting, misalnya aku mempunyai beberapa agenda di hari ini dan kamu harus siap apapun yang akan terjadi di kedepannya nanti. Jadi aku itu nggak mau kalau misalnya aku itu membagus-baguskan dulu cerita gitu. Jadi aku mempahit-pahitkan dulu cerita. Kalau misalnya di kedepannya nanti ada hal yang bikin gak enak diri kamu, maafkan aja gitu. Nah, setelah hari itu terlewati, ketika aku mau berkunjung tidur gitu, ketika aku mau tidur, nah aku itu selalu berterima kasih ke diri aku sendiri gitu, kayak Susi, makasih ya hari ini kamu udah ngelewatin hari yang begitu sulit gitu, kamu udah ngelewatin masalah-masalah berat ini gitu. Terus juga ke anggota tubuh, Susi, makasih ya kakinya udah melewati hari yang begitu panjang gitu. Di kedepannya nanti semoga bisa lebih ini lagi. Berarti dari hal kecil pun gitu ya. Kayak misalkan kita menghargai diri sendiri tuh sama dengan memuji kita diri sendiri dong. Ya seperti itu. Jadi kayak jangan selalu memikirkan, benar, berbalik lagi ke tadi, kayak misalkan insecure atau apa, itu jangan dijadikan bahan pikiran utama kayak aku insecure nih sama ini. Stop, kayak berarti kita harus mensyukuri juga dong apa yang ada. Berarti kalau misalkan respect to myself sama dengan seperti itu dong, bukan itu sih? Betul banget tuh ya, kata-kata dari Teh Susi itu ketika ingin mendapatkan respect itu emang dari hal yang kecil dulu gitu. Plus juga jangan lupa bersyukur teman-teman. Iya gitu. Jangan lupa bersyukur intinya. Dan jangan lupa juga kita bersyukur kita ada minuman enak nih dari Cafe Jingga ya teman-teman. Yuk kita minum dulu. Minum
Enak banget guys, jangan lupa ya, Cafe Jingga, Jalan Cilengkerang 1 nomor 2. Ini karamelnya kuat banget ya, enak. Enak banget ya. Emang Cafe Jingga tuh selalu jadi tempat ternyaman buat kita apa ya? Nongkrong. Ngerjain tugas juga bisa ya Teh. Nah seru, nah itu dia. Apalagi di sini ada wifi ya, wifi buat kita nampung nih. Biasanya kan anak muda kalau nongkrong harus ada wifi-nya nih buat ngerjain tugas atau apa. Nah ini Cafe Jingga cocok buat teman-teman yang mau ngerjain tugas atau ngobrol main sama teman-teman. Jangan lupa datang ya guys ya. Oke, jangan lupa datang ya guys. Buat masyarakat manajemen juga yang mau gabung ke sini, boleh langsung aja datang ke Cafe Jingga, Jalan Cilengkerang 1 nomor 2. Kita tunggu ya. Di sini udah banyak banget teman-teman manajemen juga yang bergabung. Oke, ditunggu. Ditunggu. Oke, lanjut aja kan Teh. Boleh. Kang Arsan lanjut aja. Nah, menurut kamu tuh kebiasaan apa sih yang harus kita buang jauh-jauh? Terus yang bikin kita jadi kurang percaya diri atau kurang menghargai diri sendiri? Nah, ini kebiasaan anak-anak muda zaman sekarang. Waduh, apa tuh? Insecure ya. Overthinking gitu. Nah, alhamdulillah aku itu sekarang nggak pernah ngerasa insecure overthinking lagi, karena aku pernah baca gitu buku yang emang bener-bener merubah mindset aku banget, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Oke. Nah itu gitu, karena di buku itu aku diajarkan untuk membodo amatkan segala hal yang buruk gitu tentang aku misalnya. Nah kalau misalnya ada orang yang membicarakan keburukan aku gitu, ya harusnya kita sebagai yang tahu diri kita sendiri, yang tahu kehidupan kita, yang tahu latar belakang kita, ya membodo amatkan gitu. Karena kan nggak adil rasanya kalau misalnya kita insecure, ih dia mah cantik gitu, kan kita sendiri yang tahu latar belakang kita gitu. Latar belakang kita sama dia gitu berbeda gitu, nggak adil rasanya kalau kita banding-bandingkan. Ada kata-kata bodo amat tuh untuk hari ini gitu, apa ya, kata-kata lainnya gitu, stoikisme itu namanya. Stoikisme itu menarik banget guys. Kalau misalnya kalian gitu kurang terhadap ya diri sendiri, respect gitu, bisa rekomendasi buku dari Teteh Susi itu. Susi. Iya. Stoikisme itu namanya. Oke. Pun juga dalam hari ini gitu ya, bukan dalam hari ini, zaman sekarang gitu, banyak orang-orang atau remaja-remaja yang memang overthinking itu menjadikan makanan sehari-hari gitu. Iya, dalam hal apapun itu. Iya, dari hal kecil pun. Terlalu membayangkan atau ya berimajinasi ke depannya yang tidak akan terjadi. Nah itu yang bikin banyak remaja-remaja zaman sekarang tuh overthinking, teman-teman. Nah, itu nggak sih? Iya benar juga sih. Emang benar sih. Kadang kita juga ngerasain juga sih, termasuk saya gitu. Contohnya ya, hal kecil pun kadang suka dijadiin bahan overthinking. Nah berbicara yang tadi gitu, aku mau tahu nih, kan katanya banyak banget omongan-omongan orang yang masuk ke kita, buat kritikan atau komentar-komentar yang jelek. Nah menurut Teh Susi itu emang hal itu teh harus dijadiin bahan evaluasi juga, apa tetap bodo amat aja gitu? Nah Kira-kira. kalau misalnya aku orangnya kayak gini, aku itu orangnya melihat dulu siapa yang berkomentar atau siapa yang berkritik tentang aku gitu. Kalau misalnya orang itu orang yang bisa lebih dari aku gitu, ya aku jadikan refleksi buat diri aku sendiri. Tapi ketika dia orangnya menjelek-jelekan aku dan ternyata attitude-nya lebih buruk daripada aku, nggak berhak sih aku masukin ke hati sama kepikiran aku gitu, karena itu buang-buang waktu aja gitu. Jadi memilih dan memilah dulu gitu Iya, ya, kata-kata yang emang benar-benar memotivasi atau yang enggak gitu. Dan juga kalau misalnya kritiknya membangun, itu lebih enak juga gitu diterima di hatinya. Dan juga mereka mengkritik juga harusnya ada sarannya juga nggak sih? Nah itu dia. Kalau hanya mengkritik aja tapi tidak ada saran, buat apa mereka? Hanya menjatuhkan kepercayaan diri kita, seperti itu kan, bukan? Iya. Oke, lanjut nih. Coba dong dari Teh Susi kasih tips gitu buat teman-teman supaya mereka tuh bisa menghargai diri sendiri. Oke, tips dari aku, ketika kalian bangun tidur,
ini contoh kecil aja ya, kalian lakukan gitu. Nah ketika kalian udah melakukan ini selama 1 bulan, lihat gitu perubahan yang ada di dalam diri kalian. Misalnya kalian bangun tidur gitu, kalian bangun tidur, coba kalian ngaca ke diri kalian sendiri, kalian itu hebat, kalian itu sempurna, kalian itu punya potensi yang tersembunyi. Jadi jangan terfokus sama kekurangan kalian itu di nomor 2 kan, tetapi kalian juga di samping sisi lain kalian mempunyai kelebihan yang berbeda gitu. Setiap manusia itu berbeda-beda guys, ada yang kelebihannya di bidang ini, ada yang kelebihannya di bidang itu. Jadi kalian gak adil rasanya kalau menyamaratakan kelebihan orang lain sama kelebihan kalian, kan latar belakang kehidupan kalian itu berbeda-beda. Mempotensikan hal terkecil yang ada pada diri sendiri gitu ya, intinya. Tapi dalam hal itu gitu, emang seharusnya kita mengenal diri sendiri gitu, dan untuk mengatasi hal itu, untuk mendapatkan hal itu, kita harus respect dulu nggak sih? Nah, ya betul, itu intinya. betul. Tipsnya sangat Dari hal kecil sih, ya? bener ya. Iya. Dari hal kecil Kecil semuanya juga hal yang besar itu bermulai dari hal kecil dan keterbiasaan kita. kebiasaan. Iya. Dan seperti juga satu lagi sih teh, sadar akan hal itu. Nah, sadar akan hal potensi. sadar dulu ya, sadar dulu gitu. akan hal potensi gitu ya. Nah, berbicara juga tentang respect to myself gitu ya. Harus gak sih kita tuh ngasih self reward ke diri sendiri gitu. Udah respect nih. Ya respect nih, selfnya apa sih, rewardnya tuh apa, self rewardnya tuh seperti apa gitu. Kan sekarang itu banyak ya di Twitter yang lagi booming pada bulan-bulan kemarin. Aku juga ngeliat di Twitter katanya self reward berkedok foya-foya gitu. Nah Oke. tentang itu tuh ya nggak masalah selagi emang mereka memakan hak itu nggak pakai uang kalian gitu. Oke. Nah tapi kalau kita pengen self reward itu juga ada batasnya gitu. Ketika kita bahagia melakukan itu, ya lakukan aja. Misalnya aku ngambil contoh dari pengalaman aku sendiri juga gitu. Kalau misalnya di hari ini aku ngerasa mood aku kurang jelek, nah aku tuh gimana caranya mood aku itu bagus sebelum ketemu sama orang. Oke. Karena kalau misalnya mood aku jelek ketemu sama orang, aku tuh takut menyalurkan vibrasi yang negatif untuk orang lain. Nah aku nggak mau aku menyalurkan vibrasi negatif itu, karena kan hidup udah berat ya guys. Iya. Gitu, ditambah aku menyalurkan vibrasi negatif, ditambah aku juga ngeliatin muka aku yang bad mood gitu. Nah sebelum ketemu orang aku tuh usaha dulu gimana caranya aku moodnya itu bagus. Setelah aku melakukan hal yang aku suka dan aku moodnya bagus di hari itu, barulah ketemu orang gitu. Jadi berawal dari senyuman sih. Jadi semuanya juga dari hal kecil. Ya, kecil Tetap lagi, dari balik hal lagi kecil ya. lagi ya teman-teman ya. Sebelum kita melakukan hal besar, hal kecil pun harus diperhatikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kayak Iya, gitu, self reward. Nah tadi itu apa ya? Aku mau tanya nih, self reward itu misalkan tadi kan ada yang berpoya-poya gitu, berkedok yang berpoya-poya gitu, tapi itu juga termasuk self reward kan? Berpoya-poya kayak gitu, misalkan berpoya-poya itu bukan berarti kita pesta-pesta yang tidak ya, berpoya-poya Iya, itu mungkin gitu. bisa aja kita Boros boros, misalnya, ya, menghabiskan gitu. uang gitu ya dengan segala hal yang sebenarnya tidak penting gitu. iya, oke. Nah, kayak Biasanya gitu. cewek-cewek ya. Nah, gitu. biasanya cewek-cewek Ngeliat nih. di Shopee lucu Ya, check out. ya, seperti itu. Nah, itu termasuk self reward gak sih? Kalau menurut aku iya, itu termasuk self reward selagi kita bahagia. Tapi ingat semua itu ada batasnya gitu. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik guys gitu. Jangan kita memaksakan hal apapun di luar kendali kita gitu. Oke, jangan berpoya-poya teman-teman ya. Harus ada batasannya juga gitu. Self reward boleh, tapi jangan berlebihan juga. Nah, karena yang berlebihan itu benernya kayak tes Tidak sih baik. tidak baik. Tidak baik teman-teman. Oke, ini kita selang-seling lagi, selang-seling aja ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari teman-teman online ada yang bertanya, nggak? Kalau ada yang ingin bertanya Teh? boleh komen aja ya. Oke, atau buat teman-teman yang ada di sini ada yang mau bertanya gitu, kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Bersama Teteh Susi tentunya. Susi. Diminum dulu teh. Minum dulu, yuk kita minum lagi. Jangan lupa ini di mana Kang kita Kang? Di Cafe Jingga. Cafe Jingga, Jalan Jalan Cilengkrang Cilengkrang 1 nomor 2. Tapi ya, berarti sebelum kita respect to myself, kita harus mengenal diri sendiri. Emang kebanyakan orang-orang tuh belum mengenal diri sendiri gitu. Maka mereka tuh bingung kalau misalkan mereka tuh ditanya, hobi kamu tuh apa? Oh. Tidak tahu, itu dari hal kecil pun kayak apa ya gitu. Kadang-kadang aku juga seperti itu gitu.
Bener gak Teh Susi? Benar, jangankan membicarakan tentang hobi, tentang cita-cita sekarang gitu, anak remaja nggak tahu gitu cita-cita mereka apa gitu. Jadi kita itu sebagai anak remaja zaman sekarang itu jangan cuman numpang hidup guys gitu. Kita juga harus punya value, kita juga harus punya nilai untuk diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita tidak mengenal diri kita sendiri, gimana kamu mau hidup di kehidupan selanjutnya? Betul. Iya. Dan bahkan saya melihat dari berita gitu ya, depannya akan menjadi hal yang lebih berat tentunya ya. Iya, betul. Dan pun juga dalam kita gitu sebagai mahasiswa juga memang sudah seharusnya berubah gitu. Jangan ya mempermasalahkan hal yang kecil lah. Betul. Berarti mengenal diri sendiri itu lebih penting ya. Penting banget. Penting banget itu. Sebelum kita respect to myself, sebelum kita set reward gitu ya. Iya. Semuanya berawal dari mengenal diri sendiri. Seperti ini. Ini ada pertanyaan, ada yang nanya nih teman-teman dari teman-teman online. Boleh tuh. Ada yang gini, dari A. Ajis Muhammad, gimana cara tahu batasan self reward sama boros? Soalnya semenjak naiknya kata self reward ke Gen Z, self reward mulai semu dengan boros katanya gitu. Oh, jadi cara membatasi self reward seperti tadi yang kita bahas ya, karena Oke. self reward itu kebanyakan rata-rata boros. Iya. Foya-foya seperti itu ya. Nah, menurut pandangan Teh Susi ini gimana? Gimana nih kira-kira ya? Kalau aku Ya. berdasarkan pengalaman pribadi aku gitu, cara membedakan self reward sama boros gitu. Misalnya ketika aku dihadapkan dengan suatu permasalahan, nah aku itu sudah melewati masalah-masalah itu, sudah menghadapi rintangan-rintangan yang begitu berat. Misalnya aku udah ngelewatin tugas yang banyak gitu dari dosen. Nah, aku itu wajar kalau misalnya aku pengen healing gitu dari tugas-tugas itu, dari kestresan aku di kosan gitu. Iya. Nah, aku tuh healing, keluar ngopi sama teman-teman, ketemu sama orang-orang positif yang membantu aku untuk suportif lebih jauh lagi. Nah, itu yang dinamakan self reward. Tapi kalau yang namanya boros itu ketika kita membeli barang di luar batasan kita. Soalnya kan banyak ya zaman sekarang itu remaja yang memaksakan keadaan gitu. Kayak mereka itu membeli hal yang tidak terlalu penting sebenarnya gitu. Padahal itu tuh bisa dijadikan uangnya tuh bisa dijadikan kebutuhan yang lain lagi. Contohnya apa? Nabung. Contohnya nabung gitu. Bisa Investasi jadi investasi gitu ya. dari Betul, sekarang ya itu teman-teman lebih- ya. Seperti lebih itu. lebih efektif sih teman-teman. Lebih kayak gitu guys. Sedikit namain juga ya. Boleh. Perihal reward, self reward sama boros tuh menurut saya harus mengerti tujuannya dulu teman-teman. Tujuannya untuk apa dan untuk mana, untuk siapa juga. Karena banyak generasi Gen Z gitu ya, zaman sekarang berpikiran pendek, nggak berpikiran panjang. Nih kedepannya gimana ya, bakal gimana ya, kalau misalnya saya kesini gimana ya, kalau misalnya saya beli ini kedepannya gimana ya. Nah gitu, kadang generasi Gen Z gitu kurang memikirkan hal itu gitu dan tidak peka gitu sih. Nah, izin nambahin juga ya, sebelum kita membeli barang yang kita mau beli gitu, biasanya kalau aku memikirkan dulu untuk beberapa hari ke depan. Misalnya aku memikirkan 3 hari. Nah, ketika sudah melewati batas 3 hari, aku masih mau nggak gitu beli barang itu. Kalau misalnya aku masih mau gitu, berarti itu kemauan yang sangat pengen gitu di dalam diri. Tapi ketika kita misalnya sekarang pengen beli ini, nanti di kehidupan atau di hari-hari berikutnya aku nggak mau. Nah, ternyata emang itu cuman sekedar nafsu belaka aja gitu. Kebutuhan dan keinginan itu beda ya teman-teman. Ya. Mana yang harus yang didulukan? Iya. Pasti kebutuhan dulu dong. Dulu dong pastinya. Iya. Benar sih, melihat juga seberapa guna atau fungsi barang yang bakal kita beli itu Itu jangka betul panjang. Benar kata Kang Arsan. Iya. Pikiran kita harus lebih Perluas. pola pikirnya ya lebih diperluas lagi gitu. Pikirkan dulu jangka panjangnya. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Ada lagi nih dari Aislah Alfat. Oke. Kenapa cuma ada self reward, nggak ada self punishment? Oke. Boleh. Langsung jawab. Karena kan ini konteksnya tentang self reward. Nah, aku mau mengenalkan diri aku lebih jauh lagi. Nah, aku itu orangnya kalau menurut yang kenal sama aku orangnya yang kejam ke diri aku sendiri. Oke. Gitu. Karena aku itu selalu menghakimi diri aku sendiri. Misalnya kalau di hari ini aku melakukan kesalahan, jadi aku tuh ngomong ke diri aku sendiri gitu di dalam ruangan gitu di kamar.
aku tuh sekarang kamu udah melakukan kesalahan, sanksi apa yang berhak kamu terima gitu. Nah misalnya sekarang aku udah ngelakuin kesalahan, aku itu menghukum diri aku sendiri lewat misalnya beres-beres kamar atau baca buku minimalnya 1 jam gitu. Nah setelah itu aku harus berjanji ke diri aku sendiri, aku gak akan melakukan itu lagi, dan aku harus menebus kesalahan itu lewat hal lain yang positif gitu. Nah ketika aku sudah melakukan hal lain yang positif itu, aku berhak menerima self reward dari diri aku sendiri. Oke, jadi self punishment itu bisa dijadikan juga kan evaluasian juga mungkin ya Evaluasi. untuk mendapatkan Evaluasi. self reward gitu ya. Oke, seperti Dan itu. juga untuk self punishment ya, nambahin dikit ya. Oke, boleh. Itu harus ada kesadaran dulu gitu. Oh ini kita sadar nih kita salah. Nah kita juga harus mengevaluasi diri, harus memperbaiki diri ke depannya untuk lebih baik lagi. Ya, Gitu sih. betul. Betul. Oke, gitu aja ya. Iya, gitu Oke. aja sih. Gimana Teh, ada yang mau bertanya lagi? Ada dari teman-teman yang di sini mau ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Yo, ini di sini ya teman-teman, banyak juga nih masyarakat manajemen yang bergabung nih. Buat teman-teman yang di rumah, yang gabut, yang lagi wah galau nih, ayo kita gabung di sini, berbicara bareng, ngobrol bareng ya, gitu. Di mana ini Teh? Di Cafe Cileng, di Cafe Jingga Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Ternyata emang benar-benar berefek juga ya Teh yang dikatakan di dalam Al-Quran, kita itu harus bersyukur gitu. Nah ternyata Allah itu mewajibkan kita untuk bersyukur karena ya kebutuhan psikis kita gitu. Ketika kita mengetahui lebih dalam lagi, ternyata wow banget gitu, amazing yang dikatakan Allah gitu. Dan kita juga harus bersyukur, di samping itu kita tahu gitu diri kita sendiri itu kayak gimana. Nah bersyukur itu bisa menarik vibrasi yang positif ke dalam kehidupan kita guys. Dan menjadi penenang hati juga sih. Betul. Gitu. Jadi ini ya, menurut aku yang aku simpulkan itu, kenalilah diri sendiri, kembangkan potensi yang ada, syukuri, dan respect to myself. Hargai apa yang kita punya. Seperti itu. Tahapan-tahapannya lumayan udah panjang gitu ya. Tuh. Tetapi emang itu seharusnya. Emang itu seharusnya seperti itu, karena penting juga ya. Sangat-sangat Sangat important. penting gitu ya. Mungkin ada pertanyaan boleh? Boleh. Kan tadi mengenai respect to myself gitu ya. Ya. Nah itu tuh atau ya bisa dibilang menghargai atau yang mengenal lebih dalam diri sendiri gitu tadi kan jelasin juga. Nah itu sebenarnya ada batasannya nggak sih? Atau memang udah terbatas gitu? Ada batasan gak tentang respect to myself atau tentang menghargai diri Segala sendiri? satu yang kalau misalnya berlebihan tidak baik ya. Iya. Itu juga tahu. Itu bagaimana? Oke. Nah pertanyaan yang tadi Teteh maksudnya kalau misalnya kita gitu mengafirmasi diri sendiri dengan berlebihan gitu ya, masih nyambung sama yang itu. Ada batasannya? Oke, kalau menurut aku pribadi untuk mengenali diri sendiri itu nggak ada batasannya. Tapi kalau misalnya kita mengafirmasi diri kita sendiri itu ada batasannya gitu. Kalau misalnya kita terlalu berlebihan dan terlalu menyombongkan apa potensi yang kita punya gitu, itu bakalan jadi angkuh dan besar kepala gitu. Nah di samping itu juga kita akan mempunyai hati yang keras gitu. Ketika ada orang lain yang mau mencoba mengkritik kita gitu dan mencoba untuk mengevaluasi kita jadi nggak peduli sama kritikan-kritikan itu. Karena apa? Karena afirmasi yang terlalu berlebihan ke diri sendiri. Oke. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Teh. Gitu. Banyak orang-orangnya kalau misalnya kita angkuh ya, bikin orang-orang jengkel nggak sih ke kita? Iya, seperti itu juga. Kayak balik ke bahan ke yang tadi. Komentar dari orang harus kita evaluasi, harus kita saring juga kan. Bisa jadi itu dijadikan bahan evaluasian untuk kita seperti itu. Oke. Kita tutup aja nih, mungkin dari Teh Susi ada kata-kata yang atau apa yang ingin disampaikan buat masyarakat manajemen atau teman-teman semuanya yang ada di sini gitu, apa kira-kira? Kalau kata-kata dari aku nggak banyak sih, intinya gitu. Kita sebagai generasi muda itu harus berani keluar dari zona nyaman gitu. Di luaran sana, di dunia sana itu banyak yang seharusnya kita gali, explore dunia mumpung kita masih muda gitu. Jangan terpatok dan jangan terlalu betah di zona nyaman gitu. Karena kalau misalnya kita sekarang nyaman gitu, terlalu nyaman di zona nyaman kayak sering rebahan di kosan gitu dan enggak explore di luaran sana, kita bakalan jadi orang yang ketertinggalan guys.
bergegaslah dari zona nyaman. Kata lagu pun seperti itu Iya. ya. Bergegaslah dari zona nyaman karena masih banyak dunia luar yang harus kita kejar, harus kita cari tahu gitu ya. Dan explore gitu. Karena dunia itu Explore. luas banget. Dunia itu luas banget ya, teman-teman. Pikirannya aja yang sempit. Nah, balik lagi sama diri kita sendiri Iya. seperti itu. Bagaimana kita cara menghadapi itu gitu. Oke, mungkin sekian ya, tutup. Kita ngopi dulu aja. Kita tutup dengan ngopi dulu. Oke. Promosi lagi ya. Kita di mana? Kita di Cafe Jingga Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Oke, buat teman-teman nih, kita mungkin sekian ya, apa sih, tutup sampai sekarang dari online ya, ngobrol-ngobrol online. Mungkin buat teman-teman yang mau datang silahkan, karena kita masih berlanjut di sini, kita ngobrol-ngobrol lagi, lanjut lagi sama teman-teman yang ada di sini yang udah gabung ya. Jangan lupa gabung sama kita di Cafe Jingga Jalan Cilengkrang 1 nomor 2. Oke. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 2 Mina 16.